Pun kula terangaken gitu terus jengben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge nu Shikayatul Quran. Di jengben Quran sing kita waca jengben wadul teng pangeran Shikayah wadul. Wadul yang pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan. Maksudnya boten dipedulikan. Lah jengben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jengben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir sawi ngaten nggih terus jenengan ampun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai nopo wahyu, sebagai nopo kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, benar-benar kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nak kepengen paham, ya bego iman. Niku ruwet, niku ruwet. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling gampang. Niki kula waca gitu. Terus niki benjinan gak dadi farid. Kula waca Arabe mengki kula terangaken. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Terus nopo bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dibaro wong kafir. Manane dibaro walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu dan qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran. Ikdi baini wa bainah. Terus nyata nih, dawai Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain dan dawai ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam Allah, tidak menganggap itu sebagai nopo kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae yo ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Ya taate. Misalnya ngaten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning prapatan delok wong ayu ngelu misal. Ya akeh wong Islam itu mayoritas nggih ngoten iki. Kelakuane. Nah itu kan dia ini ngerti, nah itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yaqadu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Nah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak ki nyepuro bisa wis didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten semacam-macam di sepuro pamane sing istedere melarat kaya rugen sepuro semalarat iku kafaro iki melarat niku kafaro macam-macam. Terus wonten tiyang alim biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar karena tidak punya nyali atau punya perhitungan khasnya wong alim. Nah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aqlihimus suhud. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa Gubernur Doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubar loh.
Atau wali kota nih, nggak SK, nggak ngomong praja, iso bubar. Macam-macam. Rian di Jakarta ada keramat tungkak, sing iso bubar, Sutioso. Teng Indoni sing iso bubar, wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Bisa, buatan ini kan ilmiah mau, rasa tersinggung biasa mau, buatan bisa tersinggung. Nah itu, ya semacam itu, ya sih dan begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubarodo iki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubalek. Mubalek itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap pemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar, hampir semua pondok. Misalnya kalau niki, kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rumanto, kalau nanti cerita Mas Rum, dia pondok rasa tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadem mulon, sekolah umum pondok, orang usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, rat tepak ya wis. Paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kowe ora usah bayangno ideal, contohan ideal, mau hafid yang nanti lahnya. Tak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, tidak usah berlebihan begitu. Ini penting kolaborasi. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi. Tapi jutaan orang nggak maling, yang malah nggak pernah maling, pergodidiane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaran yang dulu wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden disoben diris alat klamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok dicubus iku rene iku ben bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah ora ngekek penjelasan.